Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor finance, khususnya bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, ke-9 PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 715, terkoreksi 0,69%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell 7,5 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada distribusi. Langsung saja ke technical. Technical untuk BJTM ya udah indikasi seperti ini turun dulu ya. 700 dan maksimal penurunannya menurut saya untuk BJTM itu 680. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Ya kalau mau nyicil-nyicil nabung aja dulu ya. 1-2 bulan ke depan itu bisa ya. 1-2 bulan ke depan nabung aja. Cicil dari 720 ini sampai 680. Area ini nih area untuk akumulasi atau kumpulin barang. Kemungkinan besar tetap bertahan tuh BJTM di atas 680 700. Ya kesempatan. Dan targetnya ya kalau lihat dividennya 2022 belum ditutup ya, 2021 udah ditutup. Nah biasanya setahun sekali dia nutup dividen, jadi sangat berpeluang ya. Tetap target saya itu dia bisa break 820 tuh akhir tahun atau mendekati bagi dividen, bahkan mungkin tetap 975 tuh akan diuji ya, karena ada indikasi double bottom. Kalau ini double bottom targetnya bahkan 1000. Memang nggak bisa besar kalau Bapak Ibu cari profit di saham BJTM ya segini-gini aja, paling mentok 15%. Tapi risknya kan kecil aja nih. Pokoknya stop loss di bawah 680 ya cut lossnya cuma 6%, rewardnya 2 kalinya kan 1/2 ya, seperti itu ya. Memang nggak bisa besar tapi sedikit aman ya, pergerakannya juga nggak terlalu volatil, jadi Bapak Ibu pun amat mau di hold. Kalau dilihat, kalau tren jangka pendek seminggu ke depan ya tektok aja 720 bahkan bisa ke 700 untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup terkoreksi 0,35% ke harga 1400. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJBR ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke technical ya. Secara technical BJBR juga belum kemana-mana ya. Hati-hati kalau jebol 1380 melorot dan gagal pola cup and handle, dan targetnya bisa ke 1320. Dan juga terlihat ya, dia sudah memberikan sinyal yang kurang bagus karena membentuk candle bisa dibilang doji atau hammer terbalik ataupun ekor yang cukup panjang upper shadow dari resisten ke bawah. Ini kan sinyal kurang bagus. Ini nih bisa di reject kecuali minggu ini BJBR kembali ke atas 1420. Kalau dia berhasil break ini bagus. Mungkin nggak dengan kondisi seperti ini ya, agak berat menurut saya. Mending hindari dulu untuk BJBR. Untuk simpan ya bisa aja kalau Bapak Ibu mau simpan 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Yang penting average zone-nya sekalian di bawah aja di 1300 sampai 1330. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang hari ini ditutup terkoreksi 0,98% ke harga 1515. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRIS didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical untuk BRIS tadi coba rebound cuman gagal ya. Dan sudah berapa hari dia ini bertahan di 1500, udah 4 hari nih. Jadi dia koreksi juga volumenya kecil ya. Tapi takutnya besok jebol tuh. Kalau dilihat EMA 20-nya masih ke atas ya. EMA 60 juga ke atas ya. Sebenarnya seperti ini nih, kalaupun nekat risknya kecil aja. 5% stop loss, target profit 6%. Ya, seperti ini ya. Untuk BRIS ya kalau mau bagus BRIS memang minggu ini harus rebound ya. Hari Jumat itu minimal tutup di atas kalau bisa 1600 tutupannya. Jadi harus naik 6% dia minggu ini. Ya, berarti sisa 2 hari ke depan ya, mampu nggak dia naik. Jadi seperti itu. Untuk BRIS ya 1500 1480 harus dijaga. Kalau ini benar pola Pauline Wedge-nya dan dia break ya harusnya bagus ya. Besok dan lusa itu harus rebound minimal 1560 ini sampai 1600. Jadi seperti itu. MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, baricat di atas juga meningkat, volume juga koreksinya kecil 3 hari. Tinggal nunggu besok mampu nggak break dari resisten yang berapa kali diuji nih ya, trendline downtrendnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 620 terkoreksi 0,8%. Kalau dia dari asing net sell. Kalau dia dari broker summary-nya Agro didistribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical Agro
Ya kalau kondisi seperti ini bisa rebound nggak? Dia sudah 2 kali membentuk rejection. Ada peluang bisa rebound besok. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau support kuatnya 600 ya, nggak boleh membuat low di bawah itu lagi. Kalau membuat low di bawah itu ya gagal. Kalau nekat beli di harga sekarang ya stop loss aja kalau dia jebol 600 atau tutup di bawah itu, bisa di 590 atau 580. Hitung-hitung aja risk rewardnya. Targetnya kemana untuk agro yang perkiraan saya bisa mantul di 660 dan reversal, ternyata gagal dan jebol ya. Dia sempat mantul di 660 ke 700 tapi gagal terus koreksi lagi dan jebol. Berarti dia sudah membentuk lower high, lower low, dan sudah 3 lower low-nya. Satu sini, satu di 655, terus kemudian lower low di 62. Ya kalau mau bagus ya ini terakhir lower low, jangan membuat lagi dan bisa konsolidasi. Pokoknya agro jangan turun dari 600, itu aja kuncinya ya. Target profit 660 bisa sampai 700. Ini hapus saja, kita gambar ulang ya. Nah ini kondisinya 600 nih harus dijaga ya, karena itu support semenjak Juli 2022 ya, 2 bulan yang lalu, dan itu bisa double bottom kan. Nah itu harus dijaga tuh. Tapi ini lagi downtrend, hati-hati kalau Bapak Ibu mau ya beli di support mantul naik 3%, 5% jual. Seperti halnya ini, dari 660 dia naik kan, mantul dari support naik ke 700, 5% udah jual. Beli lagi cut loss 3% ya masih ketutup kan, masih profit tuh, baru beli lagi di bawah. Nah seperti itu bisa strategi ya, beli di bawah naik 5% jual, misalnya nggak terlalu tinggi kan. Ini kan sempat naik 8% tapi targetnya mungkin 5%, 3% jual, ya udah. Kalaupun jebol beli lagi, coba kan jebol ya udah cut. Tapi kan ketutup dengan profit sebelumnya ya, nanti lagi beli di bawah. Seperti itu aja, naik keluar masuk seperti itu juga bisa menghasilkan profit ya, bisa bertumbuh portofolio. Jadi seperti itu, kalau menurut saya bisa ada pantulan di 600 nih ya. Kemungkinan besok bisa ada rebound. Jadi seperti itu untuk agro. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBKP yang ditutup terkoreksi 1,12% ke harga 175. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia broker kemarinnya BBKP hampir sama aja nih, antara akumulasi dan distribusi biasa aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah ini contohnya ya, BBKP yang perkiraan mantul dari 180 ternyata jebol juga ya. Memang koreksi belum kecil tapi dibantai turun lagi. Dan apakah ini bisa ada teknik rebound? Sudah 4 hari dia koreksi, kemungkinan ada ya, karena ini udah di area support yang sebelum dia naik. Risknya kecil aja nih, pokoknya tutup di bawah di 173, 172, cut loss aja 2%. Targetnya kemana? 180 sampai EMA 60 nya ini 188. Nah ini juga bisa. Nah yang perkiraan saya dia ada koreksi 2 hari terus mantul, ternyata gagal ya. Ini coba naik gagal dan dia turun. Ya udahlah, berarti jelek ya. Kemarin dinaikin sebentar habis itu dibantai turun lagi ya. Memang sempat naik sebelumnya. Di hari sebelumnya itu dia naik lagi tuh di ekor, dinaik ke 195 dari 188, naik sekitar 3%, habis itu dibantai turun. Ya berarti ada yang profit taking kan, berarti ada guyuran. Seperti itu aja. Trend downtrend di retest lagi dan jebol. Ya seharusnya ya. Ini kan trend downtrend semenjak Februari 2022, ini di retest dan jebol. Besok harus hijau tuh BBKP ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu ya. Harusnya ini ada teknik rebound besok. Paling enggak ya rebound 2%, 3% lah untuk BBKP ya. Ya stop lossnya sesuaikan aja ya. Kalau menurut saya sih ada peluang lah. Ini kan baru dia break dengan volume besar terus koreksi 4 hari. Harusnya kalau memang ini mau ada angkatan, ada tarikan lagi, ya harusnya rebound besok. Ya lusa juga harusnya rebound ya. Minimal tutup di 180. Ya, tapi kalau memang ini pancingan sebentar terus guyuran ya besok jebol. Ya tinggal stop loss kalau dijebol 170. Ya bisa kasih toleransi 170. Bisa kalau mau ya. Karena kalau udah turun dalam udahlah, kelaskan aja cut loss. Ya dari harga sekarang cut lossnya paling mentok ya 3%, 4% ya nggak masalah. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BNGA yang ditutup di harga 1105 terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia ada broker sebenarnya BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA ya sama, saya mau beli BNBA tuh kalau udah di 1040 lagi. Ini masih sama, target saya dia turun dulu. EMA 200-nya akan diuji dulu. Ya EMA 60 gimana? Nah, ini karya 1070 mungkin ya, 1060-nya di mana nih? Ini udah jebol ya. Ya inilah kalau saya sih saya tunggu di 1050 ini.
Enggak, jadi lebih baik bagian GA wait and see aja dulu, masih berpeluang turun. Memang kelihatannya dia bisa mantul dari 1100. Ini kan support minor bisa digunakan. Mungkin mantul bisa. Mantulnya paling ya 2%, 3% itu aja lah. Dengan kondisi seperti ini ya ISG, peluang besar mantulnya itu paling ke 1130 sampai 1140 untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 82 menguat 9,33%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS ternyata akhirnya juga break 80. Jadi apakah ini valid? Sepertinya ada peluang ya. Sinyalnya bagus, MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, volume juga bagus ya. Semoga aja ini valid ya, nggak turun-turun lagi. Udah lama juga nih nunggunya break dari 82 dan targetnya kemana untuk PNBS tetap sama nih dari rounding bottomnya ini targetnya 100 perubahan praksi harga. Itu kan harga psikologis yang sangat berpeluang diuji oleh PNBS. Dari harga sekarang masih potensi upside 18%, kan lumayan tuh, 18 sampai 19%. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi apakah ini menarik? Masih menarik kalau saya lihat. EMA 20-nya di mana? Kita lihat EMA 60, EMA 60 di bawah. EMA 20. Nah, dia bertahan di EMA 20 udah mantul ya. Ya bagus lah. Lihat besok. Harusnya sih ada peluang menguat ya. Jangan sampai lah ada profit taking lagi ternyata gagal turun lagi. Kalau dilihat dia, jadi support kuatnya mana 75, 74 ini area bawah ini udah di buy on layout. Kalau mau cut loss mepet dengan cara scalping tradingnya bisa juga ya. Besok bisa di scalping nggak ya, cari profit mungkin 3%, mencari profit 3 tick, 4 tick ya bisa. Tapi ada caranya ya. Kalau Bapak Ibu tertarik ya ikut kelas Borneo Trader, nanti diajarin tuh sampai Bapak Ibu bisa mandiri. Ya, untuk ketentuan-ketentuannya itu ada di WhatsApp. Nanti Bapak Ibu setelah daftar ada diberikan materinya dan tekniknya ya di dalam untuk ikut kelas. Jadi seperti itu. Untuk PNBS menurut saya besok bisa ada potensi untuk lanjutan. Ya, kalau ada yang dari bawah follow the trend aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang hari ini ditutup di harga 505 menguat 7,44%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dia ada broker summary-nya ada distribusi ya. Nih si PG distribusi yang nampung Ajat AIYP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PNLF distribusi tapi di markup. Nah, apakah ini bagus? Ya bagus karena memang trennya masih bagus. Lihat, ini nggak kepantau juga ya. Saya nggak perhatikan lama. Ini koreksinya belum kecil dan dia ditarik naik lagi. Dan targetnya ini masih sama targetnya. 550 ya. Besok mungkin nggak dicapai. Semoga aja ya. Karena volume juga hari ini meningkat signifikan. Ya harusnya ada lanjutan. Kalau dilihat dia all time high hari ini ya. Jadi besok bisa all time high lagi nggak? Ya harusnya masih bisa all time high. Ya 550 diuji untuk PNLF. Sudah high risk ya. Karena udah area pucuk. Memang area pucuk nih nggak ada lagi halangan rintangan ya, yang menjadi halangan rintangan yang nyangkut kan nggak ada karena harga tertingginya dari semenjak IPO. Tapi kan yang punya dari bawah itu yang jadi halangan rintangan. Apakah mereka mau guyur atau distribusi atau jualan kan di harga berapa kita nggak tahu. Itu cuman kalau main all time high seperti ini main-main pendek dengan cara scalping cari profit ya 2%, 3% udah bungkus saja. Karena kalau berharap profit besar, ya biasa ditarik naik habis itu guyuran. Kan sayang, harusnya bisa profit, awalnya beli dapat profit 3%, ternyata habis itu ada guyuran. Karena berharap profit besar kena guyur dan floating loss. Ya seperti itu. Beda cerita kalau lagi konsol di bawah atau baru break resisten kuat. Misalnya resisten nih 440 dilewati di tanggal berapa nih? Di tanggal 15 September, habis itu dia lewat dan sampai 500 ya, dari 440 tuh lumayan kan 12% naiknya. Seperti itu ya. Jadi lebih hati-hati ya kalau harga-harga pucuk seperti ini, scalping aja, cuan bungkus ya. Yang punya dari bawah follow the trend aja selama di atas 480. Selama di atas 480 PNLF masih oke. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada PNBN yang ditutup di harga 2130 menguat 1,42%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarnya PNBN ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN rebound tipis tapi sayangnya nggak mampu lewat. Ya besok ya. Kita lihat besok. Besok break nggak 2200. Itu kalau lewat itu potensi kencang lumayan tuh. Targetnya ini 2600 ya. Kalau dilihat ya ini all time high. Cuman all time high-nya kan dia baru akan mencoba break. Jadi yang narik dari bawah konsolidasi akan narik lagi. Ya bisa ditarik sampai 2600 targetnya untuk PNBN. Jadi menarik untuk PNBN. Menurut saya ini menarik ya untuk PNBN. Besok bisa jadi ada penguatan. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Penin yang ditutup menguat 2,91% ke harga 1410. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarnya Penin ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin ada distribusi tapi ditarik naik. Cukup bagus nggak? Harusnya cukup bagus ya. Kondisi seperti ini nih area resisten nih 1400. Kalau nekat ya. Kalau nekat. Tapi ini disclaimer. Oh ini beli pucuk nih. Risk reward bisa seperti ini. Karena ada indikasi juga besok bisa ditarik naik lagi. Stop lossnya cukup dalam nih. Di 1340 atau 1350. Target profit bisa ke 1500, 1480 lah. 1480 sampai 1500 itu areanya. Besok kalau menguat ya. Pokoknya besok merah lagi ya udah gagal. Harusnya dengan kondisi seperti ini besok melanjutkan penguatan dan ya harusnya lanjut naik untuk Penin. Cuman ini juga sudah ini kan belum all time high juga. All time high-nya itu kalau dilihat nih ya, all time-nya di 1700. Kalau dilihat ini dia berhasil tutup di atas resistennya semenjak 2019. Ini cukup bagus nih. Di atas 1400 cukup bagus. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1400 lagi udah tinggalin aja dulu ya. Besok menarik nih untuk Penin, diperhatikan peluang bisa lanjut ke atas. Jadi seperti itu. Untuk Penin cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.